Halo anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, semangat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Apakah baik-baik saja? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai letak dan luas wilayah Indonesia. Setelah materi minggu kemarin kita bahas mengenai ruang dan interaksi antar ruang, kali ini kita akan belajar mengenai letak dan luas wilayah di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas mengenai letak dan luas wilayah Indonesia, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran atau apa yang akan kita dapat setelah kita belajar tentang materi hari ini. Yang pertama yaitu menunjukkan unsur-unsur atau komponen pada peta. Yang kedua menyebutkan letak Indonesia secara astronomis. Yang ketiga menyebutkan letak Indonesia secara geografis. Yang keempat menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi. Yang kelima adalah menjelaskan implikasi letak Indonesia secara sosial dan budaya. Yang keenam menjelaskan implikasi letak Indonesia secara geologis. Nah, kita akan membahas 6 tujuan pembelajaran, dan ini akan saya pisah-pisah agar kalian lebih paham, lebih menguasai materi. Untuk yang pertama kita akan belajar mengenai menunjukkan unsur-unsur atau komponen pada peta. Oke, sebelum kita pelajari tentang materi hari ini, kalian harus mengetahui dulu 3 hal penting yang sama tapi berbeda. Nah, ini yang pertama ada peta, bukan peta ya, bahasanya adalah peta. Yang kedua ada atlas, yang ketiga adalah globe. Kalian ada yang tahu apa perbedaan peta, atlas, dan globe berikut ini? Ada yang tahu perbedaannya apa? Nah, kalau ada yang belum tahu, kita akan bahas satu persatu ya mengenai peta, atlas, dan juga globe. Yang pertama ini kita akan membahas mengenai peta. Nah, ini adalah bentuk dari peta. Biasanya waktu kalian di kelas 6 kalian pasti sudah menggunakan peta yang dipajang oleh ibu guru kalian di papan biasanya waktu menerangkan. Ini adalah peta tentang Indonesia. Biasanya bentuknya lebar, besar, seperti itu ya. Biasanya digunakan di sekolah. Peta itu apa? Peta itu adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Ya, saya ulangi lagi. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Bidang datar dalam artian apa? Bidang datar di sini dalam artian bisa digambarkan di buku, atau kalau peta biasanya berukuran besar ini di dalam kanvas atau banner, dicetak pada banner yang ukurannya besar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Skala itu yang ini, yang ada di pojokan. Biasanya di peta itu akan selalu ada apa yang disebut dengan skala. Nah, orang yang mempelajari atau ilmu yang mempelajari tentang peta, yaitu tentang pembuatan peta, jenis-jenis peta, itu dinamakan kartografi. Ya, orang yang mempelajari tentang peta, jenis-jenis peta, dan pembuatan tentang peta itu adalah kartografi. Sekarang fungsi dari peta itu apa? Nah, fungsi dari peta itu adalah menunjukkan posisi atau kedudukan suatu tempat di permukaan bumi. Semisal kalian mau pergi ke Semarang. Semarang itu di mana? Lah, kalian bisa buka petanya. Kalian bisa buka peta Semarang itu di mana? Oh, Semarang ini ternyata ada di Jawa Tengah. Seperti itu. Kemudian kita mau pergi ke Medan. Medan ini letaknya di sebelah mana? Apa di Papua, di Kalimantan? Kalian bisa mengetahuinya lewat peta, dicari Medan itu di mana ya? Medan itu ternyata ada di Sumatera Utara. Seperti itu ya. Kemudian fungsi yang kedua menunjukkan arah.
Nah, di dalam peta pasti ada namanya mata angin. Itu akan mengetahui menunjukkan arah utara, selatan, barat, dan timur. Fungsi yang ketiga, mengukur jarak antara satu lokasi dengan lokasi yang lainnya. Semisal kita akan berangkat dari Malang menuju ke Surabaya. Kalau di peta, di penggaris kita ukur dengan penggaris itu jaraknya 1 cm misalnya. Dengan perbandingan skalanya itu 1:500.000. Jadi panjang seluruhnya atau jarak sebenarnya dari Malang menuju ke Surabaya itu adalah 1 dikali 500.000. Setiap 1 cm di penggaris kalian itu jaraknya adalah 500.000. Seperti itu ya. Paham kan mengenai apa itu peta? Ya, semoga kalian paham dengan penjelasan saya berikut. Nah, untuk pembahasannya selanjutnya kita akan membahas mengenai atlas. Atlas itu seperti apa? Nah, atlas itu seperti ini. Kalian pasti sudah punya apa itu atlas. Atlas itu adalah ini ya. Atlas itu adalah kumpulan peta-peta yang mempunyai tema sama dan disusun dalam bentuk buku. Ya. Jadi di dalam atlas ini berisi peta-peta. Kalau ini adalah atlas Indonesia dan dunia, berarti di atlas ini ada peta Indonesia secara lengkap dan ada peta dunia. Cara penggunaan atlas biasanya itu caranya itu sama dengan penggunaan peta. Namun daerah yang dipaparkan di dalam atlas itu lebih beragam jika dibandingkan dengan peta. Ya, pada umumnya atlas itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada atlas umum dan atlas khusus. Kalau atlas umum itu seperti apa? Atlas umum itu seperti ini, yaitu atlas Indonesia, atlas dunia, seperti itu ya. Kalau atlas khusus itu adalah atlas yang diterbitkan secara khusus. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak atlas khusus sejarah Indonesia yang berisi tentang sejarah-sejarah di Indonesia. Seperti itu ya. Nah, kemudian di dalam atlas itu terdapat apa aja? Di dalam atlas itu terdapat judul atlas. Judul atlas ini mencerminkan isi yang digambarkan pada peta-peta di dalamnya. Ya, unsur yang kedua adalah daftar isi. Yang ketiga adalah peta-peta dengan judulnya, yaitu biasanya silakan kalian buka atlasnya jika punya, itu ada kumpulan dari peta-petanya itu. Yang ketiga adalah legenda peta. Ya, legenda peta itu adalah bagian yang menjelaskan arti simbol-simbol atau warna yang terdapat dalam atlas. Ya, seperti itu. Legenda adalah arti bagian dari simbol-simbol atau warna yang terdapat dalam atlas. Yang terakhir, unsur yang terakhir itu adalah indeks. Indeks itu apa? Indeks itu adalah bagian yang memuat nama-nama yang ada di dalam atlas, seperti nama kota, nama jalan, gunung, sungai, dan lainnya. Nah, indeks ini berguna untuk apa? Indeks itu adalah gunanya untuk sebagai panduan bagi pengguna atlas untuk mencari tempat-tempat tertentu pada peta. Ya, gunanya indeks itu apa? Sebagai panduan bagi pengguna atlas untuk mencari tempat-tempat tertentu dalam peta. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu kita belajar mengenai tentang globe. Nah, bentuk globe itu seperti ini ya. Kalian pasti sudah paham bentuk globe itu seperti apa. Bentuknya bulat, gak miring. Itu menandakan sama seperti bentuk bola bumi. Ingat ya, bentuk bola bumi itu bukan bulat, tapi elips atau agak bulat tapi agak pipih ya. Bukan bulat seser gitu, bukan ya, tapi bulat tapi agak pipih atau yang bisa disebut dengan elips. Nah, globe itu apa? Globe itu adalah tiruan bola bumi dalam bentuk kecil. Nah, globe berbentuk bola yang menggambarkan bentuk bumi yang elips. Tadi udah saya jelaskan.
Nah, sekarang kita belajar mengenai secara umum globe itu manfaatnya untuk apa. Nah, yang pertama adalah mengetahui perbedaan waktu di berbagai tempat. Semisal kayak di Indonesia sendiri itu kan ada 3 tempat, 3 perbedaan waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, dan waktu Indonesia Tengah. Ya, kalau diurutkan itu WIB, WITA, WIT. Apa aja? Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan yang terakhir waktu Indonesia Timur. Ya, yang kedua, mengetahui terjadinya siang dan malam. Kok bisa globe ini bisa menunjukkan apa? Mengetahui terjadinya siang dan malam. Lah ini kan bisa digunakan sebagai bahan simulasi untuk mengetahui terjadinya siang dan malam. Negara yang menghadap ke matahari itu adalah negara yang mengalami siang hari atau pagi hari. Jika yang membelakangi matahari, negara itu akan gelap. Dan itu berarti pada waktu malam hari di negara tersebut ya. Fungsi yang ketiga menjelaskan proses gerhana bulan dan gerhana matahari. Fungsi yang keempat menggambarkan gerak rotasi bumi. Rotasi bumi itu apa? Rotasi bumi itu adalah perputaran bumi pada porosnya. Gitu ya. Udah paham ya tadi perbedaan antara peta, atlas, dan globe. Kalau peta tadi gambaran permukaan bumi pada bidang datar, kalau atlas itu adalah kumpulan dari peta-peta yang berbentuk buku, kalau globe ini adalah tiruan bola bumi yang berbentuk bulat dalam bentuk yang kecil seperti itu. Oke, sudah paham ya mengenai perbedaan tersebut. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang apa? Ini tentang syarat-syarat peta yang baik. Jadi kalau kalian membuat peta itu harus ada persyaratan-syaratnya agar peta itu baik atau bagus seperti itu ya. Nih yang pertama ada conform. Conform itu apa? Bentuk peta yang digambar harus sebangun dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Jadi tidak boleh dirubah, tidak boleh ditambah atau mengurangi bagian yang ada. Semisal di Malang Raya ini kan ada Kota Malang Kabupaten dan juga ada Kota Batu. Nanti waktu kalian membuat peta ditambahi 1 kota lagi. Lah itu tidak boleh. Jadi bentuk petanya itu harus sama atau sesuai dengan yang sebenarnya di lapangan. Seperti itu ya. Kemudian yang syarat yang kedua yaitu equidistant. Equidistant itu apa? Equidistant itu adalah jarak-jarak yang tergambar di peta harus tepat perbandingannya dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Pada peta dengan skala 1/1 juta, jarak titik A dan titik B adalah 1 cm. Jadi jarak sebenarnya antara kedua titik tersebut yaitu titik A dan titik B adalah 1 juta cm atau 10 km. Seperti itu ya. Untuk syarat yang ketiga adalah ekuivalen. Ekuivalen ini apa? Ekuivalen ini adalah daerah atau bidang yang tergambar harus sama luasnya jika dikalikan dengan skala peta. Ya, daerah atau bidang yang tergambar harus sama luasnya jika dikalikan dengan skala peta. Paham ya? Jadi syarat-syarat peta itu ada 3. Yang pertama conform, yang kedua equidistant, dan yang ketiga adalah ekuivalen. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis peta berdasarkan isinya. Yang pertama, peta umum. Peta umum itu apa? Peta umum adalah peta yang menggambarkan penampakan sesungguhnya permukaan bumi secara umum. Ya, contohnya ya kayak peta Indonesia tadi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Ada gambar peta. Terus jenis peta yang kedua, peta khusus atau tematik. Adalah apa? Peta yang menggambarkan
tema-tema tertentu yang ada di permukaan bumi. Contohnya apa? Contohnya kayak peta curah hujan. Jadi di dalam peta tersebut terdapat peta-peta yang menggambarkan curah hujan di tiap-tiap daerah. Yang selanjutnya peta kepadatan penduduk. Ini biasanya ada di daerah kelurahan atau kecamatan, peta kepadatan penduduk. Jadi untuk mengetahui berapa banyaknya jumlah penduduk pada suatu daerah atau wilayah tersebut. Untuk jenis peta yang ketiga yaitu adalah peta teknis. Ya, peta teknis atau kadaster. Peta teknis atau kadaster itu apa? Adalah peta yang bersifat teknis dan digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti peta pembangunan jalan tol. Jadi kayak mau membuat jalan tol itu harus dibuat peta. Nanti ini melewati daerah mana aja, jalannya melewati daerah mana yang harus dibangun, seperti itu ya, agar tidak salah dalam pembuatan pembangunan jalan tol. Oke, udah paham ya? Jadi jenis peta itu ada 3. Yang pertama peta umum, kedua peta khusus atau tematik, yang ketiga adalah peta teknis atau kadaster. Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas lebih lanjut lagi, yaitu mengenai apa? Nih, mengenai unsur-unsur peta ya. Unsur-unsur peta itu ada 9. Yang pertama ada judul peta, yang kedua ada skala peta, yang ketiga orientasi atau arah mata angin, yang keempat simbol peta, yang kelima inset, yang keenam garis astronomis, yang ketujuh legenda, yang kedelapan sumber peta, dan yang terakhir tahun pembuatan peta. Oke, sekarang Bapak akan jelaskan satu persatu ya. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah judul peta. Nah, kalian bisa lihat, kalian silakan buka atlas kalian. Judul peta itu biasanya harusnya selalu itu terletak di atas peta ya. Ini sudah kalian udah paham ya, ini adalah judul peta. Judul peta itu apa? Judul peta itu adalah sebuah komponen penting pada peta yang memuat identitas isi atau gambar pada peta. Nah, letak judul peta biasanya itu terletak di bagian atas seperti ini ya. Udah paham ya? Judul peta itu terletak di bagian atas, dan ini pengertian dari judul peta. Kalian bisa catat di buku kalian. Oke, sudah paham? Kita lanjut ke unsur yang kedua, tadi adalah skala peta. Nah, skala peta itu apa? Skala peta itu adalah angka yang menunjukkan perbandingan jarak sesungguhnya dengan jarak yang ada di peta. Seperti apa? Nah, jadi skala peta itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah skala pecahan atau numerik, yaitu apa? Skala yang dinyatakan dalam bentuk angka. Yang kedua adalah skala garis. Skala garis itu apa? Skala garis itu adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk sebuah ruas garis bilangan atau batang pengukur. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah skala garis dalam berbentuk garis atau batang pengukur. Yang ini adalah skala angka atau skala numerik. Ya, di sini skala angkanya tertulis 1 berbanding 1 juta. Cara membacanya gimana? Jadi setiap 1 cm jarak pada peta, yaitu jarak sebenarnya 10 km atau 1 juta cm ya. Cara membacanya, jadi setiap 1 cm pada peta jaraknya yang sebenarnya adalah 10 km. Nih, bisa lihat satuannya, 10 km atau 1 juta cm. Kemudian skala yang terakhir bentuknya adalah skala verbal. Skala verbal itu apa? Skala yang dinyatakan dalam bentuk kalimat lengkap.
Nah, seperti ini. Setiap 1 cm pada peta berbanding dengan 1 juta cm pada muka bumi. Maaf ya, ini ada kekeliruan, yaitu dengan 1 juta cm atau 10 km pada muka bumi. Seperti itu ya, paham? Sekarang kita lanjut ke unsur yang ketiga, yaitu tentang orientasi arah mata angin. Nah, biasanya bentuk-bentuk mata angin itu seperti ini. Ini sudah saya kasih bentuknya seperti ini. Biasanya ada di pojokan kanan atau kiri atau bawah atau atas ya. Biasanya ada di pojokan untuk agar tidak menutupi gambar peta. Nah, orientasi peta adalah tanda yang berfungsi untuk menunjukkan arah mata angin peta. Petunjuk arah ini dapat diletakkan di mana saja pada peta, asalkan tidak mengganggu kenampakan peta. Seperti itu ya. Akan tetapi pada peta itu tidak semua petunjuk arah itu mengarah ke utara. Bisa saja mengarah ke arah barat, bisa juga mengarah ke selatan. Ya. Perlu diingat-ingat gampangannya, pokoknya yang orientasi arah mata angin itu adalah untuk menunjukkan arah mata angin pada peta, seperti itu ya. Untuk unsur yang keempat yaitu tentang simbol peta. Nah, ini simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Simbol peta sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada simbol titik, yang kedua simbol garis, yang ketiga simbol warna, yang keempat atau yang terakhir adalah simbol area. Yang pertama adalah simbol titik. Simbol titik itu terdiri dari apa aja? Lah ini, simbol titik itu biasanya terdiri dari ibu kota negara, provinsi, ibu kota kabupaten, kecamatan lain. Pokoknya bentuknya kotak, bunder-bunder seperti ini ya. Segitiga gunung berapi tidak aktif, bentuknya mati. Kalau yang merah ini gunung berapi aktif. Kalau simbol garis itu seperti apa? Nah, ini contoh dari simbol garis. Itu ada sungai, ada jalan raya, jalan lain desa, batas negara, batas provinsi, batas daerah, dan lain-lain. Juga ada jalan umum, seperti itu juga ada. Ya, paham ya? Yang ketiga adalah simbol warna. Simbol warna ini seperti apa? Seperti ini. Ini adalah contoh simbol warna ya, yang digunakan untuk mengukur ketinggian atau kedalaman suatu daerah. Mulai dari hijau sampai akhirnya ke coklat. Mulai dari biru muda sampai akhirnya ke biru tua yang melambangkan simbol air atau laut atau kedalamannya gitu ya. Kalau simbol area itu contohnya mana? Nah, ini simbol area. Ada danau, ada rawa, ada sawah, ada formasi batuan kapur. Nah, ini nanti simbol-simbol ini tolong kalian hafalkan agar kalian mengerti. Kalau ibu kota negara itu masuk ke simbol mana? Ibu kota negara masuk ke simbol titik. Kalau batas negara masuk simbol mana? Batas negara masuk simbol apa? Batas negara masuk simbol garis. Kalau rawa masuk simbol mana? Rawa masuk simbol area. Seperti itu ya. Kemudian udah paham tentang simbol peta? Udah paham ya? Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai apa? Inset. Inset itu apa? Inset itu ini. Biasanya di peta kalian itu ada kotak kecil seperti ini. Ini namanya adalah inset. Ya, inset pengertiannya apa? Inset adalah peta kecil yang ada di dalam peta. Nah, inset ini menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan pada kedudukannya dengan daerah di sekitarnya yang lebih luas. Nah, ini kan tentang Papua aja. Insetnya apa? Lah ini, insetnya itu daerah Indonesia luas. Ini yang di kotak kecil merah ini, berarti ini adalah daerah yang di sini. Yang di kotak kecil ini adalah daerah yang digambar pada peta ini. Gitu ya. Fungsinya
inset pada peta itu apa? Fungsinya yang pertama adalah menggambarkan posisi wilayah yang dipetakan dibandingkan dengan wilayah sekitarnya yang lebih luas. Jadi kita tahu gambar peta ini terletak di mananya ya. Papua ini termasuk bagian dari mana sih? Lah itu kalian bisa lihat di inset ini ya, yaitu di wilayah Indonesia ini. Oke, sudah paham ya inset pada peta, udah paham ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu tentang garis astronomis. Nah, ini adalah gambar peta Indonesia. Nah, di kelas 7 ini kalian mempelajari segala sesuatu tentang Indonesia ya. Ini adalah garis astronomis. Garis astronomis itu apa? Garis astronomis itu adalah garis khayal yang dibuat dan digunakan untuk mempermudah menentukan posisi tempat di muka bumi. Nah, garis astronomis ini dibagi menjadi dua. Ada garis lintang dan ada garis bujur. Garis lintang itu apa? Garis lintang itu adalah garis khayal yang melingkari bumi. Jadi yang bentuknya ini, ini yang mendatar. Ini namanya garis lintang. Ya, kalau garis bujur itu apa? Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Ya, ini yang tegak. Ya, ini namanya garis bujur. Kalau garis lintang tadi yang mendatar, kalau garis bujur itu yang tegak dari atas ke bawah. Ya, seperti itu ya, paham ya? Jadi garis astronomis itu adalah garis khayal untuk mempermudah menentukan lokasi atau tempat di permukaan bumi. Garis astronomis dibagi menjadi dua, yaitu garis lintang dan garis bujur. Kalau garis lintang, yaitu adalah garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal, jadi yang mendatar, ya, itu adalah garis lintang. Kalau garis bujur itu yang tegak. Oke, selanjutnya ke yang unsur yang selanjutnya adalah legenda. Nah, legenda ini bukan adalah cerita rakyat, itu bukan. Kalau legenda di peta itu bentuknya seperti ini. Nah, ini biasanya terletak di pojok bawah. Gunanya untuk apa? Legenda itu apa? Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol peta yang digunakan supaya mudah dipahami oleh pembaca. Nah, di sini jadi legenda itu adalah berisi keterangan-keterangan simbol-simbol. Jadi nanti simbol titik, simbol garis, simbol area itu nanti semuanya ada di sini agar kita tahu maksudnya ini apa. Lah, itu namanya di dalam kotak itu namanya adalah legenda. Nah, ini umumnya legenda diletakkan di bawah gambar, tetapi masih berada di dalam garis. Jadi masih berada di suatu wilayah gambar peta tersebut. Ya, nih contohnya seperti ini. Belum dipahami, dilihat contohnya seperti ini ya. Ada ibu kota provinsi, ada kota, ada kabupaten, ada ketinggian tanah, ada kedalaman laut. Jadi kita tahu di dalam peta ini tuh ada simbol-simbol apa aja dan artinya apa aja. Nah, ini ada banyak seperti ini ya. Yang terakhir atau unsur yang terakhir selanjutnya adalah tentang sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber peta itu apa? Sumber peta itu adalah dari mana peta itu diambil. Kalau yang saya contohkan ini adalah dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung 2019. Ya, ini adalah sumber peta. Ya. Kalau tahun pembuatan peta itu adalah ini. Tahun pembuatan peta ini untuk apa? Tahun pembuatan peta ini adalah untuk mengetahui keakuratan sebuah peta. Ya, jadi nanti kalau semisal peta tahun 1950 kan beda dengan peta tahun yang sekarang 2010 karena sudah ada daerah-daerah yang baru, daerah-daerah yang berkembang. Jadi fungsi tahun pembuatan peta adalah untuk mengetahui keakuratan peta tersebut. Nah, ini artinya ya, tahun pembuatan peta adalah tahun di mana peta tersebut dibuat yang berpengaruh terhadap keakuratan data dari suatu peta. Seperti itu ya.
Oke, sudah selesai kita belajar tentang unsur-unsur pada peta, ada 9 tadi ya. Kita juga belajar tentang syarat-syaratnya peta, kita juga belajar tentang jenis-jenis peta, dan kita juga sudah belajar mengenai perbedaan peta, atlas, dan global. Nah, untuk materi berikutnya, untuk materi selanjutnya, silakan kalian baca mengenai ini, letak dan luas Indonesia. Oke, jika ada yang kurang tahu atau kurang paham mengenai materi hari ini tentang luas dan letak wilayah Indonesia, silakan kalian komentar di kolom komentar atau menghubungi saya langsung ya, kalau kalian merasa belum jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.